di Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2016 ini diharapkan bisa menekan terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak yang sudah mengkhawatirkan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, terkait hukuman tambahan kebiri yang tercantum dalam Perpu Perlindungan Anak, Menkumham Yasona Lawli menegaskan semua dokter tidak akan mengelak untuk melakukan eksekusi jika sudah ada keputusan dari pengadilan. Yasona menyatakan hukuman tambahan kebiri hanya berlaku untuk kondisi tertentu. Menkumham Yasona Lawli mengakui masih ada perdebatan terkait dengan pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Meski demikian, Yasona menegaskan semua dokter tidak akan mengelak untuk melakukan eksekusi jika sudah ada keputusan dari pengadilan. Tidak semua pelaku kekerasan seksual akan dikenai hukuman kebiri. Pelaku yang akan dikenai hukuman tambahan kebiri ini adalah yang sudah berulang kali melakukan kekerasan seksual, lalu yang melakukan secara beramai-ramai, dan pelaku seksual pada anak atau pedofil. Keputusan pemberian hukuman tambahan baik kebiri, pemasangan chip maupun juga publikasi identitas tergantung pada keputusan hakim dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Bukan katastrasi, tetapi kebiri kimia. Ya, nanti hakim itu kan sebagai hukuman tambahan. Hakim akan melihat fakta-fakta dan itu diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, pedofil kepada anak. Jadi bukan kepada sembarang. Ya, jadi hukuman tambahan ini ada beberapa hukuman tambahan. Ya, pertama kebiri kimia, kemudian pemasangan alat deteksi elektronik. Boleh dua-duanya, boleh mungkin hanya kebiri, boleh alat deteksi elektronik. Ya, termasuk pengumuman yang bersangkutan secara publik. Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo masih menunggu persetujuan dari DPR. DPR akan membahas substansi Perpu untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Rapat paripurna pembukaan masa reses Kamis ini yang sedianya juga diisi dengan pembacaan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak urung dilakukan. Pasalnya, hingga rapat paripurna berjalan, pimpinan DPR belum menerima surat putusan terkait dengan Perpu Perlindungan Anak dari Presiden. Meski demikian, sejumlah fraksi di DPR mengapresiasi langkah dan juga keseriusan pemerintah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama pada anak. DPR juga menegaskan pentingnya unsur pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual, termasuk juga penanggulangan pornografi. Perpu itu juga harus mencakup ya adanya tindakan pencegahan yang masif, karena produksi gambar ya dan produk-produk pornografi sekarang itu masuk ke dalam setiap orang itu melalui handphonenya dan benda miliknya yang paling dekat, dan itu bagi orang-orang yang kurang umur atau kurang rasional begitu, itu merusak otaknya. Paling utama juga di samping tindakan hukum dan samping Perpu yang diputuskan oleh Presiden, diterbitkan oleh Presiden, maka masyarakat juga harus mengambil bagian yang aktif di dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Kami akan hadir kembali